Halo, aku Aditya, fresh graduate akuntansi, seorang introvert sejati yang tidak pandai berkomunikasi. Namun, hal itu tidak lagi dimulai dari hari ini. Dengan saudara Aditya ya? Iya, saya Pak. Oke Adit, dikarenakan kamu sudah diterima di perusahaan ini, saya ucapkan selamat bergabung dengan kami dan semoga betah. Langsung saja mari ikut saya ke ruangan tim finance. Baik Pak. Permisi Pak Andi, ini namanya Aditya, anggota baru di perusahaan kita buat tim finance. Oh ya, silakan duduk dulu. Oke Adit, selebihnya nanti akan dijelaskan oleh Pak Andi ya. Saya pamit dulu, terima kasih. Selamat bergabung dengan kami, Mas Adit. Saya Pak Andi, kepala tim finance di perusahaan ini. Iya, Oke Adit, karena kamu baru di sini, saya akan mengenalkan anggota tim di divisi ini. Di sebelah kiri kamu itu Bima. Bima udah lama di sini. Dia tugasnya menganalisis keuangan. Jadi kamu jangan ragu buat belajar dari dia. Kemudian yang di sebelah sana itu Rani. Rani yang biasa ngurusin budgeting sama pelaporan keuangan. Dia orangnya teliti tapi enak diajak ngobrol. Nanti kamu saya tempatkan bersama Rani. Saya yakin kamu akan cepat akrab dengan dia. Hai Adit. iya, Dan terakhir yang di sana itu Ardi. Dia yang pegang dokumentasi sama data transaksi harian. Ya, walau dia orangnya banyak bicara, tapi kedisiplinan dia jadi bagian kekuatan dari tim ini. Terus untuk sekarang, kamu coba fokus bantu Rani. Pelajari dari awal sampai akhir alur budgeting dan pelaporan. Saya nggak pengen kamu cuma sebatas paham. Saya pengen kamu juga ikut ambil bagian dalam kerjaan ini. baik Pak. Halo Adit. Tolong kerjasamanya ya. Nanti kalau ada yang bingung, just tell me, okay? Iya, A few moments later. Rani, ini untuk laporannya udah selesai. Tapi kayaknya masih ada yang janggal deh. Ini ada beberapa bagian sih yang gak balance. Agak banyak. Tapi gak apa-apa kok, gak apa-apa. Dim, boleh tolongin Aditya gak? Ini ada beberapa bagian yang dikoreksi sih. Saya lagi kerjain budgeting. DL-nya mepet. Sorry ya Adit. Sama Bima dulu ya. Iya gak apa-apa, sama saya sendiri aja. Aman, saya bisa kok. Ayo Dit, sini biar saya bantu. Gak apa-apa Bima, makasih ya. Oh, oke Dit. Kalau ada yang bingung mah bilang aja ya, jangan sungkan. Iya Bima, makasih. A few moments later. Oh iya Dit. Nanti jam 12 serahin langsung ke Pandi aja ya. Iya Rani. A few moments later. Pak, ini buat laporan keuangannya sudah selesai. Ya, terima kasih. Cepat juga kerjamu. Bagus. Pertahankan. Iya Pak, terima kasih kembali. A few moments later. Adit, kesini sebentar. Iya Pak, ada apa Pak? Rani, sini kamu. Rani, saya minta penjelasan dari kamu. Ini ada kekeliruan di laporan keuangan kita. Kamu harus bisa jelasin, kenapa ini bisa keliru. Kamu saya kasih kepercayaan buat bimbing Adit, bukan biar kamu bisa lepas tangan dari kerjaan kamu. Kesalahan ini bisa berimbas ke kredibilitas tim kita. Harusnya kamu lebih teliti dong. Dia itu masih anak baru. Kamu harus bisa ngebimbing dia. Jangan kamu lepas tangan begitu aja. Mereka berdua berdiri di depan Pak Andi. Pak Andi menyalahkan Rani karena lalai memantau Adit sebagai karyawan baru. Adit melirik ke arah Rani. Lalu ia pun merasa bersalah juga gagal. Mereka pun kembali ke mejanya. Rani menangis di depan komputernya. Sedangkan Adit murung menunduk meratapi kesalahannya. Sekali ia melihat ke arah Rani.
Maaf ya Rani, gara-gara salahku, kamu jadi kena marah Pak Andi. Gak apa-apa Adit, semuanya juga berawal dari saya kok. Saya yang lalai. It's okay. Tapi lain kali kalau ngerasa kebingungan, jangan sungkan-sungkan lagi ya. Sama saya atau yang lainnya juga. Oke. Iya Dit, jangan terlalu merasa bersalah. Semua orang juga pernah melakukan kesalahan kok. Rani, maafin aku ya. Ini semua salahku. Hari pertama udah gagal. Rani nangis. Aku harus gimana? Rani, meskipun dia disalahkan karena kesalahanku, dia masih baik sama aku. Adit, bisa ke meja saya sebentar? Ada yang mau saya obrolin. Saya, Pak. Jadi gini, minggu depan kita ada monthly meeting bareng direksi. Dan tim finance diminta buat nyiapin laporan keuangan bulan ini. Biasanya, saya atau Rani yang presentasi di monthly meeting. Tapi, karena minggu depan saya ada acara di luar kota, saya pengen minggu depan kamu maju presentasi di monthly meeting kali ini. Ya, ini waktunya kamu naik level. Anggap aja ini tantangan pertama buat nunjukin kalau kamu punya potensi. Saya tahu kamu itu masih adaptasi di sini, tapi itu bukan alasan buat kamu nggak berkembang. Saya pengen kamu berani ambil langkah yang lebih besar dalam perjalanan ini. Tenang aja, kamu nggak sendirian. Rani bakal bantu kamu nyiapin materinya. Kamu cukup fokus buat di bagian penyampaian, struktur data, sama kejelasan narasi. Saya percaya kamu, Adit. Kamu punya waktu 5 hari buat nyiapin semua ini. Jadi manfaatin waktumu dengan sebaik mungkin. Bingung mulai dari mana, takut salah semua. Hai Adit. Kamu nyempetin waktu buat aku, padahal kamu juga sibuk loh. Gak apa-apa Adit. Aku tahu rasanya pertama kali presentasi. Kayak, ya begitulah. Kita kerjain bareng ya. Kamu pasti bisa. Adit, kamu punya potensi. Tapi jangan terlalu keras sama diri sendiri ya. Terkadang kita cuma butuh satu langkah kecil buat buktiin ke diri sendiri kalau kita itu sanggup. Kamu baik banget, Ran. A few moments later. Ternyata aku salah. Aku hanya berasumsi dan aku bukan siapa-siapa. Oh, jadi ini jawabannya. Sama ini, kukira ada sesuatu di antara kami. Tatapannya, sapaan kecil tiap pagi, cara dia tertawa. Mungkin aku terlalu percaya diri. Aku terlalu berharap. Lucu ya? Betapa cepat segalanya runtuh cuma karena satu momen, satu adegan yang menampar kenyataan ke wajahku dan menjelaskan bahwa aku bukan siapa-siapa. Dit, ngapain? Kok menyendiri gitu aja sih? Kamu mau nyerah? Aku udah gagal 2 kali di. Nah justru itu. Berarti kamu tuh harusnya udah belajar 2 kali dari kesalahan kamu. Sekarang kamu harus bangun, semangat, bangkit dan buktikan yang terbaik. Ternyata yang berubah bukan hanya angka di laporan ini, tapi diriku sendiri.
Dari satu titik ke titik lain, semua orang punya prosesnya sendiri. Tapi kita gak harus jalan sendirian.